Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Share screen saya sudah terlihat? Oke, oke sudah. Nah, Bapak Ibu login dulu di PMM-nya seperti biasa, Bapak Ibu. Kemudian klik di pengelolaan kinerja. Nah, setelah terbuka, Bapak Ibu, ini ada periodenya. Kemudian mulai perencanaan kinerja, Bapak Ibu klik mulai. Nah, di sini pertama yang harus dilakukan adalah cek data diri Bapak Ibu. Apakah sudah benar atau belum? Kalau memang sudah benar, Bapak Ibu bisa klik data yang sesuai. Kalau misalnya ada yang ternyata belum, misalnya harusnya alih muda atau alih madya, Bapak Ibu bisa edit di sini. Bisa edit. Nah, yang bisa diedit itu adalah pangkat, golongan ruang, dan juga jenjang jabatan. Bapak Ibu bisa edit melalui ini. Kemudian disimpan. Setelah itu, klik data sudah sesuai. Cek ulang, kalau memang sudah sesuai, silahkan diklik data sudah benar. Oke, setelah Bapak Ibu mengedit data tersebut sudah benar, Bapak Ibu akan masuk di variabel pertama, yaitu praktik pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan, praktik pembelajaran adalah memilih satu indikator yang akan Bapak Ibu kerjakan di satu semester ini. Fokusnya yang mana? Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah, Bapak Ibu guru tentu saja sudah terdapat di sini nanti ada rekomendasi dari rapor pendidikan Bapak Ibu, karena ini akun dami ini tidak terhubung dengan rapor pendidikan, tapi di PMM Bapak Ibu nanti akan ada tulisan rekomendasi dari rapor pendidikan. Nanti Bapak Ibu klik rekomendasinya, kemudian Bapak Ibu bisa melihat mana indikator yang merah, kuning, atau hijau. Nah, di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini, apabila di rapor pendidikan itu merah, nanti di sini juga warnanya merah. Kalau kuning, nanti di sini juga warnanya kuning. Seperti itu. Nah, prioritas indikator yang Bapak Ibu pilih adalah yang berwarna merah dulu. Kenapa? Karena yang merah itu yang masih kurang atau yang masih perlu ditingkatkan di rapor pendidikan. Fokuskan pada yang kurang dulu Bapak Ibu. Kemudian kalau merahnya sudah tidak ada, yang kuning, kuning dulu dipilih. Yang mana? Kalau misalnya semua hijau bagaimana? Bapak Ibu bisa berdiskusi. Nah, pemilihan indikator ini juga harus didiskusikan bersama antara guru dan kepala sekolah. Jangan sampai nanti ekspektasi kepala sekolah ternyata berbeda dengan yang Bapak Ibu pilih di perencanaan SKP ini. Jadi, melangkah pertama adalah Bapak Ibu berdiskusi dulu menentukan indikator mana yang menjadi fokus di satu semester ini. Misalnya, kita klik penerapan disiplin positif. Oke, dipilih salah satu. Kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada simpan draft Bapak Ibu. Jadi pengisian SKP ini tidak harus satu kali pengisian selesai sampai ke rangkuman sampai ke pengajuan. Misalnya pagi Bapak Ibu berdiskusi, kemudian tentukan indikatornya dulu, boleh isikan, kemudian disimpan draft. Nanti siang dilanjutkan pengembangan kompetensi apa saja yang dipilih, didiskusikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian dipilih, bisa. Jadi Bapak Ibu bisa klik di draft, disimpan draft ini. Nah, kemudian setelah praktik pembelajaran tadi memilih satu indikator berdasarkan rekomendasi dari rapat pendidikan, selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bisa Bapak Ibu baca rinciannya di Perdirjen GTK nomor 7607. Nah, satu guru, satu orang itu minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Di sini sudah langsung akan eh, ter terakumulasi nanti di sini. Misalnya, kita ambil contoh. Nah, di sini sudah ada juga poin-poinnya Bapak Ibu. Oke, sampai bawah misalnya saya semester ini akan melakukan penelaahan perangkat ajar misalnya. Saya klik, kemudian satu kegiatan. Kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan ini dua kegiatan, dia akan langsung terakumulasi di sini Bapak Ibu menjadi 12 poin. Nah, ini saya satu saja. Kemudian ditambah lagi rencana hasil kerjanya.
karena kita masih harus kurang 26 poin. Kita pilih lagi misalnya ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar, nilainya 4 poin. Saya klik 4 poin, masih kurang 22 poin. Kemudian kita akan pilih lagi. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Bisa juga dipilih Bapak Ibu. Atau ini sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. 24 poin. Sehingga, oh kita sudah 34 poin. Sehingga sudah memenuhi minimal 32 poin. Kalau lebih gimana? Boleh. Tentu saja boleh, tapi mohon Bapak Ibu berdiskusi dulu antar kepala sekolah dan guru untuk menentukan apakah kegiatan-kegiatan tersebut rasional untuk dilakukan selama 1 semester. Jadi kalau kita untuk saat ini Bapak Ibu setelah mengajukan SKP ini ke atasan, kemudian atasan sudah menyetujui, sampai saat ini informasinya adalah Bapak Ibu langsung ke pelaksanaan dan itu rencana SKP itu tidak bisa dirubah sampai nanti di penilaian. Jadi mohon didiskusikan dulu, disepakati dulu mana yang masuk akal untuk dilakukan selama 1 semester. Jangan sampai nanti poinnya banyak tapi tidak bisa tercapai. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu memenuhi poin minimal 32, silahkan ke tugas tambahan. Kita ke tugas tambahan. Oke, untuk tugas tambahan ini sifatnya opsional Bapak Ibu, jadi bisa diisi dan juga bisa tidak. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi tingkat nasional atau apa ya misalnya ini meningkatnya kinerja satuan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler misalnya. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kemudian kita ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini, Bapak Ibu untuk aspek-aspeknya itu sudah ditentukan 7 tadi berakhlak, jadi 7-7-nya harus dilaksanakan. Nah, di masing-masing aspek Bapak Ibu pilih apa perilaku yang paling ingin difokuskan di tahun ini. Misalnya ini saya pilih yang memahami kebutuhan peserta didik. Bagaimana akan menerapkan? Kita pilih. Oke, saya pilih aja ya ini ya. Jadi kita pilih 7. 7-nya harus dipilih Bapak Ibu. Nah, perilaku kerja ini adalah salah satu variabel yang juga dinilai selain tadi variabel yang pertama ya. Oke, semuanya sudah dipilih. Selanjutnya kita ke rangkuman. Rangkuman ini untuk Bapak Ibu cek apakah benar yang ada di sini memang kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Setelah dicek, kemudian klik lanjut ajukan. Oke. Kalau misalnya memang belum yakin atau masih mau dibicarakan, silakan Bapak Ibu klik simpan draft, kemudian dilanjutkan besok. Kalau sudah oke, Bapak Ibu silakan ajukan. Setelah diajukan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengedit dari akun guru. Tapi Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengubah dari akun kepala sekolah. Itu adalah wewenang kepala sekolah untuk menambah, mengurangi, menghapus, atau mengganti indikator-indikator yang Bapak Ibu sudah ajukan, tapi ternyata berdasarkan kesepakatan sekali lagi ingin diubah oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ini kita coba ajukan ya. Oke, setelah diajukan, nanti Bapak Ibu guru tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah.